Oke, sekarang kita mau isi kolom ingin tahu tentang si topiknya kura-kura dan penyu ya. Kak Novi contohkan dulu ya untuk isi bagian kolom ingin tahu. Sebelumnya Kak Novi sudah pernah bilang kalau kita mau mengisi kolom ingin tahu, itu kita mau isi tentang pertanyaan yang kita mau tahu tentang si topik gitu. Jadi di sini topiknya kan tentang kura-kura dan penyu ya. Jadi Kak Novi akan isi kolom ingin tahu itu tentang hal-hal yang ingin Kak Novi tahu tentang kura-kura dan penyu. Bisa diisi dengan pertanyaan. Teman-teman tahu kata tanya? Untuk membuat pertanyaan, ada kata tanya yang akan kita gunakan ya. Kata tanyanya ada 6. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi 6 kata tanya itu yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom ingin tahu. Oke, Kak Novi coba contohkan ya. Kak Novi mau tahu tentang kura-kura dan penyu. Itu terkait tentang kura-kura dan penyu itu berbeda atau tidak ya? Itu adalah yang ingin Kak Novi tahu. Jadi mungkin Kak Novi bisa tuliskan pakai kata tanya apa. Jadi apa perbedaan antara kura-kura dan penyu? Oke, jadi Kak Novi mau isi di kolom ingin tahunya ya. Jadi ini adalah yang ingin Kak Novi tahu. Apa perbedaan kura-kura dan penyu? Nah, terus Kak Novi juga pengen tahu kura-kura dan penyu itu kalau bertelur gimana sih caranya? Gitu. Karena Kak Novi kebayang kura-kura dan penyu kan punya tempurung ya, punya tempurung. Apakah mereka bertelur di dalam tempurungnya atau bertelurnya seperti apa? Jadi itu yang ingin Kak Novi tahu. Jadi mungkin Kak Novi bisa pakai kata tanya bagaimana. Jadi Kak Novi tambahkan pertanyaan Kak Novi selanjutnya, bagaimana kura-kura dan penyu bertelur? Nah, ini adalah hal-hal yang ingin Kak Novi tahu tentang si kura-kura dan penyu. Yang pertama, apa perbedaan kura-kura dan penyu? Yang kedua, bagaimana kura-kura dan penyu bertelur? Nah, cukup sampai situ ya. Kak Novi sudah contohkan mengisi kolom ingin tahu. Oke, Kak Novi sudah ganti papan diagram tipnya. Sekarang kita mau coba sama-sama mengisi kolom ingin tahu, tapi terkait dunia hewan yang mamalia. Jadi teman-teman ingin tahu apa tentang si mamalia? Kita coba ya. Misalnya nih, teman-teman ingin tahu semua mamalia itu hewan berbahaya nggak sih? Karena kalau kita lihat di sini, ini kayaknya ditunjukin semua gambarnya itu gambar hewan-hewan buas ya. Hewan-hewan yang berbahaya gitu ya. Kayak harimau, macan, ini macan tutul, terus anjing laut, panda gitu. Itu ada mungkin hewan-hewan yang lumayan berbahaya ya. Jadi mungkin teman-teman ingin tahu apakah semua hewan mamalia itu berbahaya? Kalau teman-teman ingin tahu, kita bisa tambahkan ya. Apakah semua mamalia berbahaya? Tambahkan di sini. Ada lagi yang ingin teman-teman tahu terkait si mamalia? Ya, bisa juga ditambahkan ya. Apakah sapi hewan mamalia? Kita coba tambahkan ya. Tambahkan saja di sini pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nanti akan terjawab setelah kita baca bukunya ya. Ada lagi? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita sekarang mau coba isi kolom ingin tahu. Tapi yang topiknya lebah. Yang tadi teman-teman sudah coba isi secara mandiri ya. Sekarang teman-teman juga akan isi secara mandiri juga. Jadi teman-teman silahkan persiapkan lagi hal-hal yang teman-teman ingin tahu tentang si lebah. Kak Novi akan ganti papan diagram tipnya dulu ya. Oke, sekarang kita coba isi kotak kolom ingin tahu tentang si lebah. Jadi untuk ingat-ingat teman-teman silahkan lihat. Ini buku non-fiksinya itu yang ini ya. Jadi apa yang ingin teman-teman tahu tentang lebah? Bisa sebutkan pertanyaannya yuk. Bisa pakai kata tanya yang 6 tadi ya. Masih ingat kata tanyanya apa saja?
Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Betul? Jadi teman-teman silakan pakai 6 kata tanya tadi. Ada yang mau bertanya tentang si lebah? Atau apa yang ingin teman-teman tahu tentang si lebah? Ya, coba kita masukkan saja dulu ya. Ada berapa jenis lebah di seluruh dunia gitu. Mungkin siapa tahu lebah tidak hanya satu jenis yang sering kita lihat. Mungkin ada banyak jenis lebah gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini hal-hal yang teman-teman ingin tahu. Nanti akan terjawab di kolom pelajari setelah kita membaca bukunya ya. Oke, ada lagi yang teman-teman ingin tahu tentang lebah selain ini? Ya, kita coba masukkan saja ya. Bagaimana lebah hidup berkelompok? Nah, yang Kak Novi tahu juga mungkin kalau kita lihat ngengat ya, dia itu hidup berkelompok dan ada ratunya. Mungkin lebah juga sama seperti itu, atau mungkin berbeda, siapa yang tahu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tambahkan saja pertanyaannya. Nanti akan terjawab di kolom pelajari. Betul. Ada lagi yang teman-teman ingin tahu tentang lebah? Kalau ada, teman-teman bisa tambahkan ya di kolom ingin tahu ini ya. Oke, kita sudah selesai isi kolom ingin tahu. Nah, jadi tadi untuk mengisi kolom ingin tahu, apakah teman-teman sudah membaca bukunya? Belum ya? Ya, sejauh ini kita juga belum baca bukunya ya. Apakah di kolom ingin tahu ini terkait hal-hal yang teman-teman sudah tahu atau yang teman-teman ingin tahu tentang topik? Ya, ingin tahu ya. Jadi untuk mengisi kolom ingin tahu, kita ada kata kuncinya. Ada 6 kata kunci untuk mengisi kolom ingin tahu. Itu termasuk disebut kata tanya. Teman-teman ingat ada kata apa saja? Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Nah, oke, betul. Oke, kita sudah selesai. Tadi teman-teman sudah mengisi kolom ingin tahu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.